Halo guys, kembali lagi dengan aku Zabdan R8. Kali ini aku mau nonton YouTube nih. Aku nonton YouTube sambil bikin video ini. Kenapa? Karena aku kalian buat temenin aku aja gitu. Soalnya ini gelap, ini ruang tamunya. Dah, yuk kita masuk YouTube. Ini ngapa dah? Oh ya, kalian harus lihat video kemarin aku main Free Day. Oh, apa sih Free Day atau FNF? Kita lihat dulu ya, aku nggak ngomong dulu. Jika kalian bertemu dengan entitas yang seperti ini, sebaiknya kalian jangan mencoba untuk mendekatinya, dikarenakan dia akan memangsa siapapun yang ada di sekitarnya. Ya, entitas ini bernama Mr. Bag. Mr. Bag adalah entitas yang sering muncul di gudang bawah tanah rumah orang dengan tujuan mencari siapapun untuk dimangsa olehnya. Dan juga dia sering bermain dengan anak kecil yang menganggap Mr. Bag sebagai teman hayalan mereka. Jadi, siapakah sebenarnya entitas yang bernama Mr. Bag ini dan dari mana dia berasal? Ya, semua itu bakal terungkap jika kalian klik video ini di channel. Jika kalian Apa nih? Bagaimana jadinya jika dunia tiba-tiba membeku dan hanya 3 orang ini yang harus bertahan hidup? Pria cerdas, pria beruntung, dan Saitama. Hari pertama, salju turun tanpa henti. Dalam satu malam, seluruh dunia berubah menjadi lautan es. Pria cerdas langsung membuat pemanas darurat dari aki mobil bekas. Pria beruntung malah menemukan supermarket penuh makanan. Sedangkan Saitama cuma bilang, "Dingin juga ya." Malam pertama tiba, suhu turun hingga minus 40 derajat. Dan dari kejauhan, terdengar suara retakan es raksasa. Hari kedua, makanan mulai langka. Para penyintas mulai saling menyerang demi bertahan hidup. Pria cerdas membuat jebakan untuk melindungi markas mereka. Pria beruntung secara tidak sengaja menemukan truk penuh kayu bakar. Sementara itu, Saitama pergi mencari makan. Dan dia kembali membawa seekor beruang kutub hanya dengan satu pukulan. Tapi, malam itu badai es terbesar mulai datang. Hari ketiga, badai membuka sebuah laboratorium rahasia yang terkubur di bawah es. Dari sana, monster-monster mengerikan mulai keluar. Pria cerdas menyadari monster itu tertarik pada panas tubuh manusia. Pria beruntung hampir dimakan, tetapi malah terpeleset dan membuat monster jatuh ke jurang. Sedangkan Saitama mengalahkan monster raksasa hanya dengan satu tepukan. Namun masalahnya, monster yang muncul semakin banyak. Hari keempat, langit tiba-tiba berubah gelap total. Matahari menghilang dan suhu bumi semakin mematikan. Pria cerdas menemukan informasi tentang bunker rahasia di pegunungan utara. Pria beruntung menemukan mobil salju yang masih menyala. Tapi karena mobilnya rusak, Saitama menariknya dengan tangan kosong melewati badai. Hari kelima, di tengah perjalanan, mereka bertemu kelompok penyintas lain. Awalnya terlihat ramah, ternyata mereka ingin merebut semua persediaan. Pria cerdas mencoba bernegosiasi. Pria beruntung diam-diam menemukan jalan keluar rahasia. Namun pemimpin kelompok itu menyerang Saitama, dan dalam 1 detik, seluruh markas langsung hancur terkena angin dari tinju Saitama. Hari ke-6, di dalam bunker, pria cerdas akhirnya menemukan penyebab kiamat es abadi. Sebuah mesin eksperimen cuaca gagal total. Jika mesin itu meledak, bumi akan membeku selamanya. Pria beruntung tanpa sengaja menemukan tombol cadangan rahasia, tetapi inti mesin berada tepat di tengah badai mematikan, dan Saitama berjalan sendirian menuju pusat badai. Hari ke-7, badai es terbesar dalam sejarah bumi akhirnya muncul. Langit dipenuhi tornado salju raksasa. Pria cerdas berhasil mengaktifkan sistem penghenti mesin. Pria beruntung selamat dari reruntuhan bunker secara ajaib. Tetapi inti badai masih belum bisa dihancurkan. Saitama melihat langit yang membeku, lalu berkata, "Kalau dihancurin aja gimana?" Boom! Satu pukulan menghancurkan badai raksasa dan memecahkan langit es. Matahari akhirnya muncul kembali. Es mulai mencair perlahan, dan mereka bertiga menjadi terkenal karena telah menyelamatkan bumi dari kiamat es yang mengerikan. Subscribe. Bagaimana jadinya jika dunia tiba-tiba
Ia ditilang karena tidak mengenakan sabuk pengaman dan petugas memberinya tes untuk mengetahui apakah ia telah minum. Tetapi mereka harus melakukan tes lagi. Pria itu menolak dan berjalan ke bagian belakang mobil van-nya sambil belaka bahwa ia akan membunuh mereka. Ia membuka pintu mobil van, melepaskan seluruh sarang madu yang ia simpan di belakang. Tawanan lebah itu meledak ke udara, menyengat petugas saat mereka berlari mencari perlindungan. Bantuan akhirnya tiba dan menangkap pria itu, tetapi ia membayar uang jaminan dan dibebaskan beberapa jam kemudian. Ia ditilang. Kamu tidak akan... Waduh. Apa nih? Jadi baru-baru ini banyak banget guys konten-konten di TikTok yang ngerendahin penyandang disabilitas. Bahkan yang lebih parahnya, ada satu TikToker yang terus-terusan bikin konten parodi ini demi banyak followers. Ya, nama akunnya Sender. Mungkin kalau dilihat sekilas, orang ini kayak orang normal pada umumnya kan. Nah, tapi masalahnya si Sender ini sering bikin konten pura-pura kejam dengan tatapan tak beraturan, seolah-olah dia tuh niruin orang disabilitas. Sontak aja ngeliat ini orang-orang yang beneran disabilitas pun gak terima dong. Woi Sender, enak kali kau bikin konten kayak gitu ya. Biar apa? Biar banyak followers kah? Biar banyak duit kah? Pikir woi, gak ada orang yang pengen lahir dalam keadaan disabilitas. Mereka juga udah mati-matian berjuang menerima takdir, malah dibercandain. Hingga akhirnya setelah banyak orang yang gak terima soal ini, sekarang si Sender udah minta maaf dan menghapus semua konten parodinya. Jadi baru-baru ini banyak banget guys konten-konten di TikTok yang ngerendahin penyandang disabilitas. Bahkan Ya Tuhan, layar oh adek nona kenapa begitu? Nanti manis lu. Apa nih? Pusing banget aku nonton YouTube. Ya udah kayaknya sampai sini dulu aku nonton YouTube-nya dan bye. Memori aku soalnya habis. Bye.